Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 1820201092. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Konsentrasi Belajar Siswa dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Pembelajaran Matematika Kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Seperti yang kita ketahui, belajar merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Nah, dalam belajar, konsentrasi memang sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan aspek yang mendukung siswa dalam belajar adalah konsentrasi. Jika siswa tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran yang sedang berlangsung, maka dampaknya akan merugikan siswa itu sendiri dan membuat siswa sulit untuk memahami pembelajaran. Jika siswa sulit untuk memahami pembelajaran, maka akan mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itulah mengapa konsentrasi belajar ini perlu untuk dianalisis agar kedepannya bisa diperbaiki dan bisa membantu siswa dalam mengatasi masalah konsentrasi belajar. Baiklah. Batasan masalah dalam proposal ini diantaranya yang pertama, proses pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 5 semester genap SD Negeri 3 Talang Kelapa. Yang kedua, konsentrasi siswa yang akan diteliti adalah kelas 5B semester genap di SD Negeri 3 Talang Kelapa tahun pelajaran 2020/2021. Yang ketiga, hasil belajar atau prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Dan yang keempat, hubungan antara konsentrasi dengan prestasi belajar terhadap pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah 1. Bagaimanakah tingkat prestasi belajar terhadap pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa? Yang kedua, bagaimanakah tingkat konsentrasi belajar terhadap pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa? Dan yang ketiga, apa sajakah yang menjadi faktor-faktor pengaruhi siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa tidak fokus dalam belajar? Dan yang keempat, apakah hubungan antara konsentrasi belajar dengan prestasi terhadap pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat konsentrasi belajar matematika kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi belajar dengan prestasi belajar terhadap pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi siswa itu dapat memberikan informasi tentang sejauh mana siswa tersebut telah menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan memberikan bahan masukan dalam menciptakan suasana belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah yang bersangkutan untuk membantu mengatasi kekurangan-kekurangan di dalam proses pembelajaran
terutama pembelajaran matematika. Dan yang keempat, bagi peneliti, yaitu penelitian ini untuk dijadikan tinjauan pustaka bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang relevan. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini kerangka teori ini berisi teori-teori mengenai apa yang dibahas dalam proposal. Karena saya di sini membahas masalah prestasi belajar, konsentrasi belajar, dan hubungan antara keduanya, maka di kerangka teori ini saya memasukkan teori-teori mengenai pengertian prestasi belajar, pengertian konsentrasi belajar, faktor-faktor yang menyebabkan konsentrasi belajar, hubungan antara konsentrasi belajar dan prestasi belajar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Bab 2 di sini berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi penelitian-penelitian orang lain yang menjadi rujukan dari pembuatan proposal penelitian ini. Di sini ada 2 penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu skripsi dari saudara Fajar Nur Rahim, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul Hubungan Antara Konsentrasi dengan Prestasi Belajar, Mata Pelajaran Pendidikan Ibadah Siswa Kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 1, Bantul tahun ajaran 2016-2017. Penelitian yang kedua yaitu dari jurnal saudari Mutia Rahmastiani dan juga Isma dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya adalah hipotesis. Secara bahasa, hipotesis berasal dari 2 kata, yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Sedangkan secara istilah, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kajian teoristik, maka dalam penelitian ini saya memberikan hipotesis, yaitu yang pertama HA, artinya ada keterkaitan yang positif dan signifikan antara konsentrasi belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Dan yang kedua yaitu HO, tidak ada keterkaitan yang positif dan signifikan antara konsentrasi dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 3 Talang Kelapa. Dan yang selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini adalah berisi metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri adalah metode-metode atau cara atau langkah atau hal-hal yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, dan studi dokumenter. Observasi di sini adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Dan yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung, yang mana instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Selanjutnya yaitu wawancara. Di sini wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data
yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur ini adalah teknik wawancara di mana peneliti dapat menemukan permasalahan secara terbuka dengan dimintai pendapat dan ide-ide pihak yang diwawancarai. Dan yang selanjutnya yaitu studi dokumenter. Studi dokumenter ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar mata pelajaran matematika dan gambaran umum sekolah SD Negeri 3 Tarang Kelapa. Baiklah, itu saja gambaran dari proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.